Terkadang dalam hidup, kamu harus terbiasa menghadapi dunia yang penuh dengan pengkhianatan. Hanya sedikit orang di dunia ini yang mampu membalas budi kebaikan orang lain. Tetapi justru banyak orang yang tidak tahu budi dan bertindak dengan tidak benar hanya karena nafsu pribadinya. Sebelum kamu bertemu dengan hal-hal itu, jangan pernah berpikir untuk mengandalkan orang lain. Sebenarnya, satu-satunya orang yang harus kamu andalkan adalah dirimu sendiri. Setiap orang pasti mengalami kesulitan-kesulitan, menghadapi masalah-masalah, bahkan mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Jangan pernah menyerah pada setiap kesulitan yang kamu hadapi. Tetaplah berjuang, tidak masalah mengalami kegagalan atau kesulitan. Yang terpenting adalah belajar dan dapatkan pengalaman, serta belajarlah hidup dari semua itu. Hidup memang tidak mudah. Kamu harus mampu berjuang dengan cara yang benar dan beretika. Karena ini adalah prinsip hidup yang tidak bisa digoyahkan. Begitu juga dalam prosesmu untuk merevisi diri. Memang tidak mudah, harus berjuang dan teguh pada prinsip. Jangan mudah goyah dan terguncang hanya karena ambisi-ambisi pribadi yang menyesatkan, lalu berbuat kesalahan dalam memilih jalan yang akan dilalui. Tetaplah berjuang dan tetaplah berjalan pada jalan kebenaran. Seseorang yang memiliki banyak kelemahan biasanya mudah emosi dan tidak terkendali hidupnya. Emosi yang tidak terkendali menunjukkan seseorang tidak mampu untuk mengendalikan perasaannya. Biasanya, ini terjadi karena kamu sedang berusaha menyembunyikan ketidakmampuanmu atau kelemahanmu. Bila kemampuanmu bisa ditingkatkan secara signifikan, maka kendali terhadap emosi otomatis juga akan meningkat. Ada pepatah yang mengatakan, penyakit masuknya dari mulut, musibah keluarnya juga dari mulut. Artinya, karena pola makan yang sembarangan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Jika tidak bisa menjaga kata-kata, maka akan berakibat fatal dan menjadi bencana. Maka sekarang, coba untuk selalu menjaga pola makanmu dan juga jaga cara berbicaramu. Jagalah hatimu. Kalau hatimu selalu penuh rasa iri dan keinginan untuk menjatuhkan orang lain, maka justru itu akan menghantarkanmu pada jalan yang buntu dan seringkali malah menjadi cara untuk menjatuhkan dirimu sendiri. Sebaliknya, kalau hatimu selalu positif dan selalu mengharapkan yang terbaik untuk orang lain, maka itulah yang akan membuka lebar jalan kebaikan dan keberkahan bagi dirimu sendiri. Jangan karena kebaikan yang kecil justru diabaikan. Jangan karena kejahatan yang kecil malah dilakukan. Kebaikan-kebaikan kecil jika dikumpulkan suatu hari akan menjadi berkah yang besar dan menjadikan batinmu benar-benar baik. Kejahatan-kejahatan kecil jika terus dilakukan suatu saat akan menjadi malapetaka
dan menjadikan batinmu benar-benar jahat. Bagaimanapun, seandainya ada kesempatan, tetaplah berbuat kebaikan dan jadikan hatimu menjadi hati yang baik. Orang yang positif itu seperti matahari, dimanapun dia berada, maka di situ akan menjadi terang. Sedangkan orang yang negatif sama seperti rembulan. Sinarnya terkadang terang, terkadang juga redup, sehingga sekitarnya pun menjadi tidak pasti. Maka jadilah orang yang seperti matahari. Dimanapun kamu berada, buatlah semua menjadi terang. Jangan menjadi orang yang selalu membuat sekitarnya menjadi tidak menentu. Tanpa disadari, sebenarnya dalam hal yang buruk terdapat kesempatan yang baik. Ketika kita mengalami hal yang baik, kita harus menjaga jangan sampai ada benih buruk yang mungkin akan muncul. Ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, carilah kesempatan. Di sana pasti ada kesempatan untuk bisa menjadi baik. Orang yang bijaksana akan menghargai nyawa dan jiwa raganya. Begitu juga akan menghargai setiap kehidupan di alam semesta ini. Sebenarnya, semua kehidupan, apapun itu jenisnya, bagaimanapun bentuk dan wujudnya, pasti semua mendambakan kebahagiaan. Seekor kucing liar akan sangat bahagia menemukan secuil makanan di tempat sampah. Seekor burung akan bahagia bisa dapat kembali berkumpul bersama kawanan burung lainnya. Bahkan tanaman yang layu, jika disiram dengan air, akan menjadi segar. Begitu juga kehidupan yang lain. Mengetahui hal itu, hendaknya kamu selalu menjaga dan merawat segala bentuk kehidupan dengan sebaik-baiknya. Ada pepatah yang mengatakan, 3 tahun belajar berbicara, seumur hidup belajar menutup mulut. Artinya, dulu waktu kecil kita belajar berbicara seumuran 3 tahun. Namun setelah dewasa, seumur hidup belajarlah untuk mengendalikan mulut agar tidak berbicara sembarangan, tidak berbicara melanggar hati nurani, tidak berbicara yang melukai, dan tidak menyakiti orang lain. Bahkan, tidak berbicara hanya untuk menyombongkan diri sendiri. Menjaga kata-kata yang akan keluar dari mulut adalah hal yang baik, karena itu akan mencerminkan sifat dan karaktermu. Perkataan yang telah terlepas sulit untuk ditahan lagi. Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, ia akan melukai sasaran begitu sangat dalam. Kamu adalah pengemudi bagi kehidupanmu sendiri. Jangan menjadi pengemudi yang lepas kendali atas dirimu sendiri. Jangan sampai kendaraan kehidupanmu berjalan menabrak aturan-aturan yang berlaku. Itu akan membahayakan dirimu sendiri, bahkan orang lain. Kemudikan kehidupanmu dengan penuh kesadaran. Kendalikan dengan baik, ikuti aturan. Dengan demikian, kamu akan selamat sampai pada tujuan. Terkadang, kita harus belajar hidup dari air. Air bisa menyesuaikan diri dalam kondisi apapun. Ketika dingin, air akan membeku menjadi es. Ketika normal, air bersifat cair. Dan ketika panas, air akan menguap. Dari sifat air ini, kita bisa belajar untuk bertindak sesuai keadaannya. Dalam kondisi apa, berperan sebagai siapa.
air selalu mengalir ke bawah. Ini menunjukkan bahwa kamu harus rendah hati dengan menempatkan diri di posisi yang paling rendah. Dengan begitu, kamu justru akan mendapatkan segalanya. Sebenarnya, tidak ada sesuatu yang bisa kamu banggakan dalam hidup ini. Wajahmu yang tampan suatu saat akan menjadi tua. Hartamu yang berlimpah suatu saat semua itu tidak akan menjadi milikmu. Sesehat apapun kamu, pasti juga akan sakit. Sepanjang apapun umurmu, suatu saat juga harus meninggalkan dunia. Cobalah untuk tidak membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan selalu merasa lebih dari orang lain, karena semua punya porsinya masing-masing. Hiduplah sebagai diri sendiri. Hidup dengan benar, sederhana, dan bermanfaat untuk sekelilingmu. Hanya dengan begitu, saat kamu akan meninggalkan semuanya, kamu akan memiliki sesuatu yang bisa kamu banggakan. Banyak orang susah bukan karena tidak ada kesempatan, namun masalahnya ada pada sikapnya. Di dunia ini yang paling sulit dilayani adalah orang yang bermental miskin. Ia akan gampang menyerah, selalu mengeluh dan mudah putus asa. Tidak ada tempat ternyaman di dunia ini. Semua yang kamu inginkan harus diusahakan. Harus disadari, kamu saat ini sedang tinggal di dunia, bukan di surga. Dalam hidup, akan terasa sulit untuk memahami orang lain. Namun, yang lebih sulit lagi adalah ketika kamu selalu menuntut orang lain untuk memahamimu. Kamu adalah tuan bagi dirimu sendiri. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus berani bertanggung jawab atas tindakanmu. Segala perkataan orang lain hanyalah sebuah masukan dan menjadi bahan pertimbangan. Apa yang akan kamu putuskan, itu adalah tanggung jawabmu. Orang tua zaman dulu menasihatkan kalau masih ada gunung dengan hutan yang rimbun, tidak takut kehabisan kayu bakar. Begitu juga jika masih hidup dan memiliki kesehatan, apa yang tidak bisa kita usahakan lagi dari awal. Jangan takut untuk memulai kembali. Jangan berhenti dan tetaplah tenang. Gunakan apa yang ada. Jadikan hal pahit yang telah dilalui sebagai pelajaran, dan yakinlah semua akan dapat dicapai dengan usaha yang tepat. Dalam hidup, jangan mudah mengeluh, apalagi menyampaikan keluh kesahmu pada orang lain. Belum tentu mereka akan peduli pada keluh kesahmu. Sebagian mungkin malah akan mentertawakanmu di belakang, dan sebagian juga berpura-pura peduli kepadamu. Meskipun terkadang ada juga sebagian yang memberikan nasihat baik untukmu. Namun demikian, nasihat baik itu juga kamu yang menentukan. Karena sebenarnya tidak ada orang yang akan mengakhiri keluh kesahmu, kecuali dirimu sendiri. Jangan membenci orang yang sudah membuatmu kecewa dan terluka. Sesakit apapun yang kamu alami, jangan biarkan dirimu menjadi jahat, karena itu hanya akan mengotori hatimu saja. Hanya karena orang lain berbuat buruk padamu, jangan lantas kamu membalasnya. Tetaplah menjadi orang yang baik dan tidak menendam. Dan jadilah manusia yang pemaaf bagi kehidupan yang lain. Karena dengan begitu, hidupmu akan semakin indah.
Kebahagiaan dalam hidup bukan hanya terlihat dari keberlimpahan harta dan kedudukan. Ketentraman dan kedamaian juga merupakan rasa manis dan harum yang sepatutnya kamu syukuri. Keberlimpahan harta dan kedudukan mungkin saja sulit untuk kamu miliki. Namun, ketentraman dan kedamaian sebenarnya ada pada dirimu sendiri dan kamu yang menentukan. Waktu berjalan sangat cepat dan tidak akan pernah berhenti untuk menunggumu. Tidak peduli kamu siap atau tidak, waktu akan terus berjalan meninggalkanmu. Jika kamu masih saja terdiam, maka kamu tidak akan pernah mengerti apa yang seharusnya kamu lakukan. Cepatlah sadar untuk berbuat sesuatu. Berbuatlah yang terbaik yang bisa kamu lakukan, mumpung kamu masih punya waktu. Kecerdasan dalam keuangan sebenarnya bukan terletak pada berapa banyak uang yang kamu sanggup dapatkan, namun berapa banyak yang bisa kamu sisihkan dan kamu gunakan untuk kebaikan orang banyak. Hidupmu adalah hasil dari pilihan yang kamu buat. Jika sekarang ini kamu tidak menyukai hidupmu, inilah saatnya untuk mulai membuat pilihan baru yang lebih baik. Terkadang hidup bagaikan memainkan piano. Apa yang kamu dapatkan darinya tergantung bagaimana kamu memainkannya. Bila kamu pandai memainkannya, maka yang terdengar adalah serangkaian alunan musik yang merdu. Namun bila tidak, maka hanya terdengar suara yang berantakan yang membuat telingamu sakit. Setiap jalan yang kamu pilih mungkin saja tujuannya sama, namun kesalahan memilih jalan akan menentukan apa yang akan kamu alami sepanjang perjalananmu. Jadi, gunakan kebijaksanaanmu, pertimbangkan dengan baik sebelum kamu memilih jalanmu. Orang-orang tertentu menjadi sangat hebat ketika mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tapi sayangnya menjadi buta dan menutup mata hati terhadap kesalahan-kesalahannya sendiri. Bagaikan gajah di kelopak mata namun tidak terlihat, sedangkan semut di seberang lautan malah terlihat jelas. Saat kamu sukses, jangan lupa kamu butuh badan yang sehat untuk menikmati kesuksesanmu. Begitu juga ketika kamu gagal, kamu juga tetap butuh badan yang sehat agar kamu bisa bangkit kembali dan menggapai kesuksesanmu yang tertunda. Orang yang bijaksana tidak memamerkan kelebihannya, sedangkan orang yang baik hati tidak akan memanfaatkan kebaikan orang lain. Hidup adalah kesempatan untuk bisa menyelesaikan peran secara baik dan sempurna.